Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khotibul Umam dari kelas A Prodi Teknik Elektro. Dan perkenalkan, nama saya Yoga Giani Abdillah Partakusuma, Prodi Elektro dari kelas A. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang laporan skripsi, laporan PKL, dan laporan jurnal. Ya, tentang 5W 1H. Yang pertama, saya akan menerangkan laporan PKL yang disusun oleh Muhammad Zaini yang berjudul Sistem Proteksi pada Unit Auxiliary Transformer di PT PJB UP Python Unit 1 dan 2. Dan laporan ini telah disetujui dan disahkan pada 3 Desember 2019. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang isi-isi yang ada pada laporan PKL tersebut, yaitu pendahuluan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang perkembangan zaman mendorong terciptanya keseimbangan antara dunia pendidikan dan industri. Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam dunia industri. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai output dunia pendidikan dituntut untuk terampil dan dalam suatu bidang pekerjaan serta mempunyai bekal yang cukup sebelum memasuki dunia kerja. Sebagai salah satu bentuk kontribusi untuk mencapai hal tersebut, maka program studi Teknik Elektro Universitas Nurul Jadid mengadakan program kerja praktik. Yang kedua, waktu dan tempat PKL itu dilaksanakan di PT PJB UP Python Unit 1 dan 2 Probolinggo yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya Situbondo, KM 142 Binor Python, area Sawah Binor, Kecamatan Python, Probolinggo, Jawa Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019. Selanjutnya, tempat praktek kerja lapangan. Sejarah singkat. Sejarah PT Pembangkitan Jawa Bali berawal ketika perusahaan listrik dan gas dibentuk pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka. Di tahun 1965, perusahaan listrik negara dipisah dari perusahaan gas negara pada tahun 1972. PLN menjadi badan usaha milik negara dengan status perusahaan umum. Dan yang selanjutnya yaitu tentang struktur pembangkit yang ada di PT PJB. Yaitu pelaksanaan praktek kerja lapangan. Pada saat kami melaksanakan itu, tugas dan praktek kerjanya kami diantarkan oleh karyawan SDM ke bagian ruang listrik. Di ruang listrik kami diperkenalkan kepada seluruh tim pemeliharaan listrik PT PJB Python Unit 1 2. Setelah kami selesai perkenalan, kami diantar ke tempat standby di unit. Disitulah tempat kami PKL di ruang listrik PT PJB UP Python Unit 1 dan 2. Tugas kami di sana adalah sebagai maintenance, pemeliharaan, cleaning, beserta mengikuti arahan dari supervisor dan teknisi senior. Dan yang selanjutnya, hasil dan pembahasan proses produksi listrik. Uap LTO unit 1 dan 2 adalah tipe pembakaran sulut dengan bahan bakar solar sebagai penyulut dan pembakaran awal.
Selanjutnya menggunakan bahan bakar utama batu bara. Batu bara yang berasal dari kapal tongkang ditransfer menuju konveyor yang melalui proses penyaringan elektromagnetik separator sebagai ditimbun di stok wheel dan sebagai lagi langsung dikirim ke tripper yang kemudian menggunakan ship unloader untuk pengambilan batu bara dari tongkang diisikan ke silo. Semua proses ini dikontrol melalui CACB. Yang terakhir tentang laporan PKL ini yaitu penutupan yang berisi kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dari analisis sistem dan hasil praktik kerja yang telah dilakukan di BLTU Python 1 dan 2, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang satu, transformator merupakan alat untuk mentransformasi tegangan ke tegangan dalam bentuk yang lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua, penggunaan sistem proteksi berfungsi sebagai langkah awal dalam langkah menangani sebuah kejadian atau hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, penggunaan sistem proteksi juga digunakan untuk mengamankan alat lain yang juga terhubung atau alat eksternal lainnya. Dan sekian dari saya untuk yang laporan PKL. Terima kasih. Yang kedua, kita akan menjelaskan laporan tentang skripsi yang disusun oleh M. Zaki Imamul Murtadlo yang berjudul Perancangan Kontrol Fusi Mamdani untuk ketinggian pusaran air pada basin silinder Gravitation Water Vortex Power Plant, yang dipertahankan di depan penguji pada tanggal 15 Agustus 2020 yang telah memenuhi syarat. Penelitian ini didasari oleh kenyataan yang berlaku pada alat Gravitation Water Vortex Power Plant bahwa pentingnya debit air yang stabil akan menghasilkan fenomena vortex. Debit air adalah kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Debit air merupakan sebuah satuan yang digunakan untuk mendekati nilai-nilai hidrologis proses yang terjadi di dalam aliran air. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui set point yang dapat menghasilkan fenomena pusaran air dengan hasil RPM yang optimal. 2. Untuk mengetahui perancangan suatu sistem yang dapat mengatur ketinggian pusaran air pada alat Gravitation Water Vortex Power Plant. Manfaat penelitian ini: hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai analisa pengaruh pengaturan set point untuk ketinggian pusaran air pada alat Gravitation Water Vortex Power Plant. Pada penelitian ini, penulis menganalisis dari beberapa jurnal yang dapat dijadikan bahan referensi. Ada 4 jurnal. Pada jurnal yang pertama yang berjudul Monitoring Water Level Control berbasis Arduino menggunakan LCD LM016L yang ditulis oleh Ahmadil Amin pada tahun 2018. Penulis membahas tentang monitoring persediaan air pada bak penampungan, dapat menampilkan status ketinggian air melalui LCD dan juga dapat melakukan pengisian air sesuai dengan konfigurasi ketinggian air yang diinginkan oleh pengguna. Hasil dan pembahasan: pengujian response kontrol fusi Mamdani terhadap ketinggian pusaran air. Pada tahap pengujian ini dilakukan dengan beberapa percobaan set point terhadap response kontrol fusi Mamdani untuk mengetahui ketinggian pusaran air pada alat Gravitation Water Vortex Power Plant. Untuk pengujian kontrol fusi Mamdani menggunakan 2 pompa dan 3 pompa. Kesimpulan dari penelitian ini: dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada perancangan kontrol fusi Mamdani untuk ketinggian pusaran air
pada basin silinder gravitation water vortex power plant dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, logika fusi Mamdani yang dirancang dalam penelitian ini dapat diterapkan pada alat gravitation water vortex power plant. 2. Pada pengujian kontrol fusi Mamdani terhadap ketinggian pusaran air menggunakan 2 dan 3 pompa dengan turbin tipe S4 sudu dan 6 sudu, maka didapatkan RPM ketinggian yang dapat dihasilkannya yaitu 144,38 terjadi pada pengujian set point 35, di mana terjadi selisih error tertinggi 8% pada turbin tipe S4 sudu 3 pompa. Yang terakhir, untuk kontrol bukan valve turbin tipe S4 sudu 2 pompa didapatkan rata-rata 60,55 derajat. Kontrol bukan valve turbin tipe S6 sudu 2 pompa didapatkan rata-rata 58,83 derajat. Kontrol bukan valve turbin tipe S4 sudu 3 pompa didapatkan rata-rata 59,35 derajat. Dan kontrol bukaan valve turbin tipe S6 sudu 3 pompa didapatkan rata-rata 61,34 derajat. Yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul sama seperti sebelumnya tentang laporan skripsi, yang berjudul perancangan kontrol fusi Mamdani untuk ketinggian pusaran air pada basin silinder gravitation water vortex power plant, yang disusun oleh Muhammad Zaki Imamul Murtadlo. Gravitation water vortex power plant adalah suatu pembangkit listrik bertenaga air skala kecil yang memanfaatkan peristiwa terbentuknya pusaran air. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil perancangan kontrol ketinggian pusaran air menggunakan kontrol fusi Mamdani yang telah dibuat, sedangkan analisis dimaksudkan untuk menguji kelayakan sistem yang telah dibuat. Pada tahap pengujian ini dilakukan dengan beberapa percobaan set point terhadap responsi kontrol fusi Mamdani untuk mengetahui ketinggian pusaran air pada alat gravitation water vortex power plant. Untuk pengujian kontrol fusi Mamdani menggunakan 2 pompa dan 3 pompa. Yang terakhir, kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada perancangan kontrol fusi Mamdani untuk ketinggian pusaran air pada basin silinder gravitation water vortex power plant dapat ditarik kesimpulannya bahwa logika fusi Mamdani yang dirancang dalam penelitian ini dapat diterapkan pada alat gravitation water vortex power plant. 2. Pada pengujian kontrol fusi Mamdani terhadap ketinggian pusaran air menggunakan 2 dan 3 pompa dengan turbin tipe S4 sudu dan 6 sudu, maka didapatkan RPM tertinggi yang dapat dihasilkan yaitu 144,38 terjadi pada pengujian set point 35, di mana terjadi selisih error tertinggi 8% pada turbin tipe S4 sudu dan 3 pompa. Yang ketiga, kesimpulan yang terakhir, untuk kontrol bukaan valve turbin tipe S4 sudu 2 pompa didapatkan rata-rata 60,55 derajat. Kontrol bukaan valve turbin tipe S6 sudu 2 pompa didapatkan rata-rata 58,83 derajat. Kontrol bukaan valve turbin tipe S4 sudu 3 pompa didapatkan rata-rata 59,35 derajat. Dan kontrol bukaan valve turbin tipe S6 sudu 3 pompa didapatkan rata-rata 61,34 derajat. Dan sekian laporan yang saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.